Selamat pagi Bu Mega. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Francisco Jebel Pratama, nomor absen 6. Dan saya Stefanus Prasasta Lasmana, nomor absen 24. Di sini kami akan menjelaskan tentang sintesis protein. Banyak zat dibutuhkan tubuh agar tetap sehat, salah satunya adalah protein. Protein atau dalam bahasa Yunani disebut protos atau yang paling utama sendiri merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan ada kalanya sulfur serta fosfor. Perannya sebagai pondasi suatu bangunan yang bernama tubuh manusia. Karenanya keberadaannya pun menjadi sangat penting. Tapi tentu saja, protein tidak datang begitu saja. Ini perlu dibentuk, dan pembentukan atau sintesis protein berlangsung dengan melibatkan banyak pihak, termasuk DNA dan RNA. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai kedua hal tersebut, ada baiknya jika kita mengenal arti dari sintesis protein terlebih dahulu. Sintesis protein sejatinya merupakan proses untuk mengubah asam amino yang terdapat dalam linear menjadi protein dalam tubuh. Di sini, peran DNA dan RNA menjadi penting karena memiliki keterlibatan dalam proses. Molekul DNA adalah sumber pengkodean asam nukleat untuk menjadi asam amino yang menyusun protein, tidak terlibat secara langsung dalam proses. Sementara molekul RNA adalah hasil transkripsi dari molekul DNA pada suatu sel. Molekul RNA inilah yang kemudian ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. Ada 3 aspek penting dalam mekanisme sintesis protein, yakni lokasi berlangsungnya sintesis protein pada sel, mekanisme berpindahnya informasi atau hasil transformasi dari DNA ke tempat terjadinya sintesis protein, dan mekanisme asam amino penyusun protein pada suatu sel berpisah membentuk protein-protein yang spesifik. Sintesis protein berlangsung di dalam ribosom, salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel, juga nukleus, dengan menghasilkan protein yang non-spesifik atau sesuai dari mRNA yang ditranslasi. Ribosom sendiri memiliki diameter sekitar 20 nanometer serta terdiri dari atas 65% RNA ribosom atau rRNA dan 35% protein ribosom atau biasa disebut ribonukleik protein atau RNP. Proses transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, inisiasi, yang kedua, elongasi, dan yang ketiga, terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah 1. Adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. 2. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. 3. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. 4. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Ketika RNA polimerase mengarahkan pembacaan dari arah 5 aksen ke 3 aksen, itu yang dinamakan proses elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai ke daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basan hidrogen yang dikenal dengan istilah kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai proses translasi. Tahap translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga, poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Aturan memasangkan basa nitrogen pada translasi antara lain, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA, U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA,
G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA, dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Transkripsi memiliki 3 tahapan, antara lain inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai pada saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5' ke 3'. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau acceptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepas asam amino akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian, daerah A pun bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah P. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai faktor perilis. Saat faktor perilis memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dan ribosom besar dan ribosom kecil akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein.